Baik Bapak Ibu, Em, perkenalkan saya Dewo Teguh Tresnahadi, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di Universitas Mataram. Nah, untuk hari ini saya akan berbagi sedikit tentang peran guru sebagai teladan Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sempat mengetahui ya bagaimana guru sebagai teladan, atau mungkin barangkali Bapak Ibu sudah pernah mempraktekannya ya, bagaimana peran guru sebagai teladan tersebut. Nah, Bapak Ibu silakan kita mulai materinya. Untuk tujuan pemaparan saya mengenai materi ini adalah mengenal seperti apa sih guru teladan tersebut. Guru teladan itu seperti apa Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana menjadikan kita ini sebagai guru dianggap teladan gitu ya. Dan bagaimana menerapkan pembelajaran sebagai seorang guru teladan Bapak Ibu. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya Bapak Ibu silakan istilahnya di sini kalau kita perlu fokus yang lebih tinggi Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu kalau memang sedang ada pekerjaan lain, atau sedang perjalanan, atau sedang berada di tempat ramai yang berpotensi mengganggu konsentrasi Bapak Ibu, atau Bapak Ibu sedang dalam kondisi yang kurang baik atau lagi sakit hari ini ya, habis kehujanan mungkin ya, silakan Bapak Ibu bisa pause dulu video saya, bisa ditonton nanti karena ini akan selalu tersedia di YouTube ya. Bapak Ibu boleh istilahnya pause video saya, nanti ditonton atau nonton nanti saja, atau mungkin kalau misalnya penasaran lagi mau ditonton lagi boleh Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita mulai dengan latihan fokus Bapak Ibu ya. Silakan untuk latihan fokus. Silakan ambil posisi sempurna Bapak Ibu ya, jangan berbaring Bapak Ibu ya. Nah, silakan duduk, jangan berbaring Bapak Ibu, nanti ketiduran nanti ya. Kemudian Bapak Ibu pejamkan mata, ikuti aba-aba saya Bapak Ibu ya. Pertama Bapak Ibu konsentrasi, tarik nafas, hembuskan Bapak Ibu. Silakan sambil matanya terpejam, silakan tarik nafas, hembuskan, tarik nafas panjang, tahan, hembuskan. Tarik napas yang panjang, tahan, hembuskan. Oke, Pak Ibu, ada yang tahu kenapa kita melakukan hal tersebut tadi? Apakah ada Bapak Ibu di sini yang sedang menonton video saya, ada fokus yang berubah? Yang tadi lagi fokus hal lain, sekarang lebih fokus mendengarkan apa yang saya paparkan. Nah, ada perubahan tidak Bapak Ibu? Silakan nanti diberikan umpan baliknya ya. Nah, sedang apa kita tadi Bapak Ibu ya? Jadi gimana fokus itu Bapak Ibu? Mengapa kita penting melatih fokus? Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau anak-anak kita sering misalnya ya dalam kelas itu tidak paham materi ya, kita nerangkan anak-anak ribut, mereka sibuk ganggu temen, sibuk main gadget gitu Bapak Ibu, kira-kira terganggu enggak? Ya pasti terganggu ya Bapak Ibu ya. Terlebih di sini istilahnya zaman sekarang anak-anak lebih sering main gadget ya, fokusnya sering hilang Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan sebagai seorang guru adalah untuk menekan itu ya, menekan perilaku yang tidak baik dari anak-anak dan melatih fokusnya untuk mendengarkan kita Bapak Ibu. Nah, jadi apakah kita akan pasrah dengan keadaan tersebut Bapak Ibu? Siswa nggak fokus, kita biarkan saja. Siswa tidak mendengarkan, kita biarkan saja. Apakah seperti itu? Tentu saja tidak Bapak Ibu. Jadi itulah
Mengapa saya mempresentasikan ini mengenai guru teladan? Teladan itu apa Bapak Ibu? Apakah ada yang mengatakan teladan itu adalah telat datang pulang duluan? Ya bukan itu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi guru teladan itu adalah guru yang memberikan contoh Bapak Ibu ya. Contohnya contoh yang baik ya, bagi diri sendiri, bagi rekan sejawat, dan juga bagi anak-anak Bapak Ibu ya. Atau mungkin Bapak Ibu punya ada referensi lain Bapak Ibu ya. Kira-kira guru teladan itu seperti apa? Silakan Bapak Ibu ya definisikan sendiri apa itu guru teladan menurut Bapak Ibu. Nah, kalau menurut saya ya beda lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita mengingat lagi masa SMA ya Bapak Ibu ya. Masa SMA dulu pasti banyak kenangan Bapak Ibu ya. Pernah nggak Bapak Ibu menemui guru yang menurut Bapak Ibu itu teladan di sekolah? Kalau saya ada Bapak Ibu ya, nanti bisa cerita dengan saya mungkin ya. Ya kalau saya dulu ada guru PPL di sekolah saya, yang mana waktu itu sekolah saya sekolah unggulan Bapak Ibu. Jadi ceritanya saya suka musik dulu, tapi karena sekolah saya sekolah unggulan, jadi yang ditunjuk guru untuk mengikuti kegiatan musik itu adalah yang orang-orang yang berprestasi, murid-murid yang udah berprestasi. Sedangkan saya karena kurang prestasi ya jadinya terpinggirkan Bapak Ibu ya. Karena sering ditolak oleh gurunya, jadinya saya ingin memutuskan untuk ya berhenti aja sekolah Bapak Ibu di kelas 11 waktu itu. Waktu itu saya dicari oleh guru BK saya yang merupakan guru PPL waktu itu. Beliau ngobrol dengan saya dan membujuk saya untuk kembali ke sekolah Bapak Ibu, dan itu mengubah hidup saya sampai sekarang. Nah itu contoh guru teladan yang menurut saya sampai sekarang benar-benar impactnya itu ada itu Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu seperti apa ya, bisa nanti sharing dengan saya ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira guru teladan menurut Bapak Ibu apa ya? Kalau guru saya ya ini ya Bapak Ibu ya, guru teladan itu bisa dilihat ya apabila guru tersebut memiliki integritas yang tinggi, bisa jadi contoh, memahami siswa, dan profesional tentunya dalam mengajar, dan juga bisa menjadi agen perubahan, bisa istilahnya mendobrak gitu Bapak Ibu ya, mendobrak, punya gebrakan baru yang bisa diaplikasikan di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, guru teladan ya, jadi intinya itu seperti ini Bapak Ibu ya, dia profesional, ya menguasai bidang yang diajarkan. Kemudian dia terus belajar. Jadi tidak ada guru yang sekali belajar itu udah selesai gitu. Nanti tahun ajaran depan caranya atau metodenya ya sama lagi dengan yang sebelumnya. Tahun ajaran depannya lagi sama lagi gitu. Jadi tidak ada perkembangan Bapak Ibu ya. Jadi harus terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Kemudian peduli akan siswa. Jadi seorang itu harus peduli Bapak Ibu ya. Nggak boleh ya asal ngajar aja. Sisanya ada siswa yang perlu bantuan aja cuek gitu. Jadi seperti itu, jangan. Jadi guru teladan itu peduli akan siswa dan dapat menjadi agen perubahan Bapak Ibu ya. Nah ini ya, guru teladan tadi sudah saya sempat bilang, kalau guru tidak hanya berpatokan pada kognitif saja, tapi juga kemampuan sosial emosional. Nah ini Bapak Ibu ya, yang akan menjadi materi kita Bapak Ibu. Ada pendekatan sosial emosional, seperti tadi yang saya katakan, bahwa guru itu tidak hanya berpatokan pada nilai akademik. Baru siswa akademiknya bagus, itu dikatakan oh siswa ini sangat pintar, atau siswa ini dia menjadi seorang yang sukses nantinya. Belum tentu Bapak Ibu. Jadi sosial emosional siswa itu juga perlu ditingkatkan. Mungkin saja siswa kita itu memiliki problem atau memiliki cara pandang atau mungkin kesukaan tertentu Bapak Ibu ya.
Ya, jadi ada 4 di sini Bapak Ibu ya, pendekatan sosial emosional yang bisa Bapak Ibu terapkan di kelas nanti ya. Ini adalah materi yang sempat saya pelajari. Yang pertama itu ada empati ya. Ini EMC kuadrat, ini bukan rumusnya Einstein ya. Jadi ini kemampuan untuk melihat sudut pandang orang lain. Ya, jadi melihat sudut pandang orang lain, merasakan empati ya. Orang lain merasa apa, kita ikut merasakan ya. Kalau dia sedih, kalau dia senang, kita ikut merasakan ya. Seperti itu. Jadi kepekaan kita sebagai guru dan juga nantinya kita tularkan pada siswa supaya dia menjadi seorang yang bisa merasakan perasaan orang lain. Ya, seperti itu. Nah, kalau compassion di sini kepedulian terhadap orang lain atau lingkungan, Bapak Ibu ya. Nah, untuk compassion sendiri ini biasanya dimulai dari empati dulu. Dia melihat dulu sudut pandang, kira-kira kalau seperti ini saya laksanakan atau berbuat seperti ini, kira-kira dampaknya apa ya gitu ya. Nah, kalau compassion ini istilahnya ada sifat empati. Dari empati itu ada aksi nyata yang dilakukan, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dulu ada compassion. Kemudian sering mindfulness Bapak Ibu ya. Ini adalah kemampuan mental seseorang untuk fokus dalam artian hadir sepenuhnya. Seperti tadi kita belajar fokus ya Bapak Ibu ya. Fokus di mana kita itu istilahnya menghadirkan sepenuhnya, tidak ada kegiatan lain Bapak Ibu ya, seperti misalnya lagi ngasuh anak, lagi di jalan atau lain sebagainya. Jadi anak-anak di sini hadir sepenuhnya, benar-benar mendengarkan, benar-benar fokus dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada di sini menganalisis atau mengevaluasi. Jadi ada materi secara mendalam di sini Bapak Ibu ya, yang dilakukan oleh siswa. Nah, di sini kesimpulannya Bapak Ibu, dengan adanya siswa yang dapat mengolah emosi, interaksi sosial dan sebagainya, maka di sini ada kemampuan ini ya Bapak Ibu ya, dari empati, compassion, mindfulness, ini bisa diaplikasikan dengan baik ya Bapak Ibu. Nah, untuk film-film ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ada beberapa film yang sangat bagus Bapak Ibu. Ini yang saya dapatkan waktu mempelajari modul PPG ya. Ini ada Laskar Pelangi. Ini kisahnya sungguh inspiratif ya. Seorang guru yang dibawa ke tempat yang terpencil ya, dengan fasilitas yang kurang, dengan fasilitas kurang memadai, pendapatan kurang memadai. Tapi di sini bisa menghasilkan anak-anak yang sukses Bapak Ibu. Kemudian Negeri 5 Menara ini sebuah dia pondok pesantren ya. Pondok pesantren di mana di sini ada satu kata yang sangat unik sekali di Negeri 5 Menara ini. Jadi orang yang bersungguh-sungguh itu pasti akan memperoleh keberhasilan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada Sokola Rimba. Sokola Rimba ini adalah film yang istilahnya memberikan inspirasi juga buat kita Bapak Ibu ya. Karena di sini ada Butet ya, seorang yang ingin mengabdikan dirinya kepada orang-orang rimba waktu itu. Ya, dia tidak istilahnya dalam hal ini dia itu tidak memaksakan kehendak orang-orang rimba itu untuk untuk mengikuti sistem kurikulum yang sekarang. Tapi dia ciptakan kurikulumnya sendiri, mulai dari bagaimana belajar membaca, kemudian bagaimana berhitung dasar, yang dipadukan langsung dengan budaya-budaya orang-orang rimba Bapak Ibu ya. Jadi ini benar-benar film-film yang menarik keteladanan ya Bapak Ibu ya. Saya rekomendasikan Bapak Ibu silakan bisa menonton ini ya Bapak Ibu ya, supaya bisa ada inspirasi yang didapatkan.
Nah, silakan Bapak Ibu, kita masuk ke pembelajaran sosial emosional. Nah, kalau dalam konteks guru sebagai teladan, ya bagaimana guru tuh selain ini ya meningkatkan kemampuan akademik, ya itu tuntutan yang pertama. Yang kedua, fokusnya dalam penerapan sosial emosional itu adalah fokus dan termotivasi. Fokusnya bisa diatur dengan cara mindfulness tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian memotivasi ya, bagaimana siswa tersebut bisa termotivasi dalam belajar. Bapak Ibu bisa gunakan mengintegrasikan dengan mata pelajarannya dengan mungkin jurusannya dia atau dan sebagainya. Kemudian di sini juga guru sebagai teladan harus membangun rasa empati Bapak Ibu. Empati, membangun bagaimana siswa tersebut, apa kesulitan siswa, apa masalah yang dialami siswa, kita harus peka terhadap itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita harus komunikatif dan kooperatif. Jadi kita dituntut untuk mengkomunikasikan sesuatu dengan baik, dan juga kalau memang kita istilahnya ada salah ya kita minta maaf Bapak Ibu ya. Kita kooperatif saja, kalau memang benar katakan benar, salah ya dikatakan salah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, mau coba latihan fokus lagi? Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu bisa coba fokus. Ya, silakan ambil posisi duduk sempurna. Jangan berbaring ya. Pejamkan mata. Oke. Silakan tarik nafas. Silakan ditahan. Silakan dihembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Ya Bapak Ibu, demikian pemaparan saya mengenai guru sebagai teladan. Ya, kita masih tetap berbenah Bapak Ibu ya. Mungkin saya memang bukan guru yang terbaik menurut siswa, tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi siswa. Ya, Bapak Ibu juga sama. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya tidak menggurui di sini bahwa apa materi yang telah saya berikan pada Bapak Ibu itu sebenarnya hanya saya belajar lebih dahulu saja dari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang menerapkannya, atau mungkin ada hal baru yang bisa didapatkan Bapak Ibu. Silakan saya minta nanti Bapak Ibu bisa menuliskannya di umpan balik yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Demikian video pemaparan dari saya Bapak Ibu. Terima kasih banyak telah menyimak dengan fokus. Semoga apa yang ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa.